Laporan dugaan penggelembungan suara mewarnai proses penghitungan suara. Tidak jarang kericuhan terjadi antara saksi dengan petugas kecamatan. Bahkan ada pula yang menolak menandatangani berita acara penghitungan suara. Dugaan penggelembungan suara diantaranya terjadi dengan salah satu partai non-parlemen. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner KPU Idam Holik, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kakak Suminta, dan pakar IT Pratama Persada. Mas Pratama, Mas Kakak, dan juga Pak Idam, selamat malam semuanya. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time ini. Saya langsung ke Pak Idam. Pak Idam, apakah KPU sudah betul-betul melakukan penelusuran terhadap kejadian khususnya mengenai anomali perolehan suara? Ada dugaan penggelembungan suara di situ. Seberapa yakin kemudian KPU menganggap bahwa memang tidak ada penggelembungan suara itu pada saat ini, Pak Idam? Ya, prinsipnya proses rekapitulasi itu dilakukan secara berjenjang. Jika memang dalam publikasi Sirekap itu ada data yang sifatnya anomali dan bahkan anomali ekstrim, maka hal tersebut harus diluruskan. Misalnya, ini ada kasus di TPS 4, ya, TPS 4 Bulakan, Kelurahan Bulakan, Kota Cilegon, Banten, dapilnya Banten 2, ya, dalam publikasi media itu katanya 90. Tapi berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PBK itu hanya satu. Ya, hanya satu suara. Dan saya cek dokumen PPK Cibeber Kota Cilegon itu satu, sesuai dengan foto formulir model C hasil. Dan kami sampaikan kepada KPU Provinsi Indonesia, pastikan dalam proses rekapitulasi suara di tingkat Badan Ad Hoc PPK itu harus sesuai dengan foto, sesuai dengan formulir model C hasil. Apabila formulir model C hasil itu sepertinya butuh pendalaman, maka bisa disinkronisasi dengan data salinan model C hasil yang dimiliki oleh pengawas kecamatan ataupun dimiliki oleh saksi lainnya. Dan jika dibutuhkan penghitungan ulang, maka bisa dilakukan penghitungan ulang atas rekomendasi dari pengawas kecamatan. Dan kemarin sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 lebih dari 2.000 TPS dilakukan penghitungan ulang. Ini bukti bahwa proses rekapitulasi itu dilakukan secara terbuka. Pak Idam, jadi yang error itu sistem Sirekapnya yang kemudian membaca formulir C hasilnya itu? Ya, idealnya memang ketika dokumen foto formulir C hasil itu diunggah dan dibaca oleh Sirekap, maka itu idealnya diakurasi oleh pengunggah, dalam hal ini KPPS. Tetapi ya mungkin karena tidak sempat diakurasi akhirnya seperti itu. Yang jelas kasus di Banten, di Kota Cilegon, Kecamatan Cibeber itu faktanya hanya satu dalam rekapitulasi perolehan suara, ya, yang dilakukan secara manual. Pak Idam, bagaimana kemudian KPU menjawab mengenai adanya dugaan penggelembungan suara terhadap salah satu partai non-parlemen yang kemudian mengalami lonjakan suara yang cukup besar dan di luar kewajaran? Apakah ini juga dianggap ada peran dari Sirekapnya yang salah membaca begitu, Pak Idam? Sirekap tidak digunakan dalam proses kegiatan rekapitulasi. Kegiatan rekapitulasi dilakukan secara manual di PPK dengan cara membuka satu persatu formulir model C hasil yang kemudian diinput, ya, dan itu bisa diverifikasi dalam pelaksanaan verifikasi di tingkat PPK. Selanjutnya rekapitulasi dilakukan secara berjenjang sampai dengan nanti kami akan melakukan rekapitulasi. Jadi pada prinsipnya sekali lagi kami tegaskan, rekapitulasi itu dilakukan secara manual berjenjang. Jadi penggelembungan suara itu ada atau tidak menurut KPU, Pak Idam? Berkenaan dengan isu penggelembungan suara, kami tegaskan itu tidak ada, tetapi jika ada oknum-oknum yang melakukan penggelembungan suara, karena ini adalah bagian dari tindak pidana pemilu, saya sangat yakin Bawaslu akan bertindak tegas memproses hal ini. Oke, baik. Saya ke Pak Kakak. Pak Kakak, kalau menurut Anda mengenai tuduhan-tuduhan maupun anggapan dugaan bahwa adanya penggelembungan suara yang terjadi pada saat ini, apakah itu sudah cukup menjadi sinyal ataupun alarm bahwa memang terjadi sesuatu yang tidak wajar di sini dalam proses rekapitulasi? Sebelum saya masuk ke itu, ke pertanyaan tadi, saya ingin masuk ke apa yang disampaikan Pak Idam, ya. Terlalu indah apa yang disampaikan oleh Pak Idam. Di lapangan itu begitu banyak sekali variasi anomali, Pak Idam. Ini yang saya temukan, ya. Jadi ketika mengatakan bahwa Sirekap ini tidak digunakan dalam rekapitulasi, saya pikir ini problematiknya sangat luar biasa. Misalnya, untuk
Kabupaten ini apa Majalengka mengatakan mereka full menggunakan Sirekap. Kemudian untuk Kabupaten Subang itu tidak menggunakan Sirekap. Nah, variasi-variasi ini menimbulkan berbagai permasalahan. Yakni adanya anomali-anomali bukan sekedar di Sirekap. Karena ini juga misalnya Pak Idam nggak bisa menutup mata ketika di Kabupaten Subang, di Kota Bandung saat ini. Bagaimana ricunya teman-teman di Kota Bandung terkait dengan berbagai konflik ya. Sengketa saya pikir, tapi bukan sengketa dalam arti di Bawaslu, tetapi mereka beradu argumen, beradu pendapat yang kemudian juga penyelesaiannya tidak sederhana. Karena saya pikir, saya menduga bahwa ini juga ada peran dari penyelenggara, saya pikir. Saya belum investigasi lebih jauh peran penyelenggara di Kota Bandung ini, bisa jadi di tingkat kabupaten kah, provinsi kah, atau mana. Tapi saya akan coba investigasi. Kemudian ini merata di berbagai tempat. Di Cirebon Pak Iwan nggak bisa menafikan hal seperti itu ya. Kemudian di Brebes, saya datang langsung satu persatu. Artinya bahwa ada bukan hanya anomali Sirekap, tetapi ini ada anomali terkait dengan kebijakan KPU. Kebijakan KPU ini menggunakan Sirekap sebagai bagian dari penghitungan, apakah sebagai alat bantu atau dinafikan, itu tidak jelas. Nah, hari ini teman-teman karena berbagai permasalahan tadi, ada beberapa kabupaten kota yang potensial tidak bisa menyelesaikan hari ini untuk rekapitulasinya. Ini problemnya. Jadi ada problem terkait dengan dugaan penggelembungan suara, ada. Saya mengatakan ada. Kenapa? Karena itu diakui juga oleh teman-teman di PPK bersangkutan misalnya. Nah, tetapi memang apakah penggelembungan suara untuk partai tertentu ini saya belum menemukan secara persis. Yang ada keluhannya saja. Tetapi penggelembungan suara atau perpindahan suara antar dalam satu partai, antar caleg dalam satu dapil, ini marak terjadi. Saya nggak tahu apa formulanya yang salah atau mungkin teman-teman yang kurang memahami sehingga hal ini terjadi. Jadi saya pikir penggelembungan suara ini ada. Problem Bawaslu, tidak semua Bawaslu juga firm ya. Saya harus catatan ini. Ada Bawaslu yang mendiamkan. Apa yang terjadi di Kota Cirebon, misalnya ketika dua suara sama-sama tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Cirebon misalnya. Nah kemudian ya tentu saja kita tidak berbicara tentang Bawaslu karena di sini ada Mas Idam ya. Kita berbicara yang ada saja. Tetapi juga Bawaslu mendapat kesulitan. Apakah ini kemudian menjadi pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana? Karena apa? Karena ini ditunggu waktu. Ini timeline-nya harus selesai kapan? Misalnya hari ini, teman-teman berharap untuk selesai hari ini. Sementara dari 30 kecamatan misalnya, masih ada sekitar 16 kecamatan yang belum rekap. Ini problematik Pak Idam. Tidak sederhana dan tidak seindah yang Pak Idam katakan. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Pratama. Pak Pratama, Bawaslu mengatakan KPU sudah melakukan perbaikan terhadap sistem untuk kemudian membaca angka-angka itu dalam Sirekap. Apakah memang ada perbaikan dalam Sirekap sendiri dari secara sistem dan secara teknologi? Anda melihat ada perkembangan tidak? Karena sampai sekarang pun semua orang masih mempertanyakan mengenai akurasi dari Sirekap, Pak Pratama. Ya, mungkin perlu saya luruskan dulu ya. Sirekap itu ada dua. Satu Sirekap mobile, satu adalah Sirekap web. Gitu. Kalau petugas KPPS di TPS itu ketika dia melakukan foto lembar C hasil itu mereka menggunakan Sirekap mobile. Kemudian ketika sampai ke PPK di kecamatan, perhitungannya memang manual, rapat pleno perhitungan manual, kemudian setelah disepakati baru diinput ke Sirekap web. Jadi dua-duanya menggunakan Sirekap, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ditanya apakah ada kesalahan, dari awal memang sangat banyak sekali kesalahan yang dibuat oleh aplikasi Sirekap ini, tetapi saya tahu teman-teman di KPU sudah berusaha melakukan perbaikan dan sudah banyak diperbaiki begitu. Jadi kalau suara-suara yang belum sesuai dengan hasil lembar C-nya gitu, C hasilnya berarti memang itu belum sampai perbaikannya begitu. Nah, sebenarnya begini Mas Egan. Ini masalah yang sangat simpel sekali. Kalau misalkan semua caleg, semua partai, semua tim kampanye itu mau mengumpulkan lembar C hasil dari setiap TPS, gitu. Sehingga mereka punya data yang akan dikomparasi dengan hasil yang dibuat oleh Sirekap atau nanti perhitungan manual KPU begitu. Jadi
sebenarnya ini sangat mudah sekali. Nah, masalahnya nggak ada yang punya data 823.000 TPS gitu, yang masing-masing TPS itu jumlah lembar yang difoto bervariasi, mulai dari 5, 10, 15, sampai 20 begitu, sehingga tidak ada yang memiliki. Nah, ini saya sampaikan juga bahwa Cisrek, Mas Egan, kita melakukan pengumpulan lembar C-hasil gitu. Yeah. Kemudian kita sudah sampai 76% dari total TPS yang ada. Sehingga nanti kita akan bisa melakukan komparasi. Nanti setiap caleg akan bisa melakukan komparasi gitu. Sebenarnya dapatnya itu berapa sih gitu. Kalau ada suara yang hilang, dia juga bisa tahu suara hilangnya itu kemana. Kemudian ketika ada partai yang tiba-tiba bertambah angkanya gitu atau berkurang angkanya, nanti akan bisa ketahuan. Sehingga kita bisa search, kita bisa melakukan query, pengecekan setiap suara itu ada pada tempatnya gitu. Nah, kalau misalkan itu dilakukan, tentu dugaan-dugaan kecurangan ini kan akan tereliminasi karena memang banyak di lapangan suara-suara caleg yang dia tidak dapat nggak mungkin menang gitu, daripada dia hilang begitu saja, mendingan dibayarin untuk Pak Pratama. Jadi artinya kampanye. bisa saja ada pihak yang kemudian memanipulasi data Sirekap begitu, bisa saja itu terjadi. Gini, kalau memodifikasi data Sirekap itu hanya bisa dilakukan oleh petugas yang memiliki akses admin. Nah, kita cek nih, siapa yang memiliki akses admin. Di kecamatan pasti ada nih ketuanya punya akses admin gitu. Di pusat juga pasti ada nih yang punya akses admin gitu. Karena kalau dari akses user, dia hanya menginput hasil perhitungan manual dan itu disaksikan oleh banyak orang, sehingga kesalahannya itu akan sedikit sekali gitu, kecuali semuanya bersepakat ya untuk curang gitu. Nah, itu bisa jadi. Tapi itu sedikit sekali kesalahannya. Nah, mungkin ada oknum-oknum yang berusaha merubah atau dia tidak sengaja terubah, misalkan karena ngantuk atau apa, dia ngetiknya salah, akhirnya hasilnya beda gitu. Nah, kita mengharapkan sih di sini nanti di KPU pusat akan dihitung lagi, dicek lagi, sehingga tidak ada lagi tuh kecurigaan bahwa ada penambahan suara dan lain-lain begitu. Plus nanti Cisrek juga akan memberikan sistem yang bisa dilakukan pengecekan setiap caleg gitu, suaranya dapat berapa, realnya dapat berapa, dan lain-lain. Oke, saya ke Pak Idam. Pak Idam, sebelum kita menanggapi mengenai Sirekap yang tadi disampaikan oleh Pak Pratama, ditanggapi dulu mengenai pernyataan Pak Kakak tadi bahwa Pak Idam, bahwa kejadian di lapangan itu berbeda. Dugaan-dugaan pelanggaran itu benar terjadi dan kemudian penggelembungan suara itu juga memang betul-betul ada di lapangan begitu, Pak Idam. Bagaimana? Di setiap jenjang dalam pelaksanaan rekapitulasi itu ada badan pengawas pemilu dan ada saksi. Jadi kalau seandainya ada pelanggaran terhadap aturan, ya tentunya itu harus diproses. Dan saksi bisa melaporkan itu ke Bawaslu atau Bawaslu sendiri menemukan itu sebagai sebuah temuan pelanggaran. Dan yang penting pelaksanaan rekapitulasi sesuai undang-undang itu harus dilakukan secara terbuka. Dan kami melalui keputusan KPU tentang pedoman rekapitulasi, kami minta pelaksanaan rekapitulasi itu disiarkan secara langsung lewat live streaming di internet. Ya, karena keterbukaan adalah kuncinya untuk menjawab rasa ingin tahu publik. Apalagi hari ini beredar isu yang begitu luas berkenaan dengan ada macam-macam isu, maka kuncinya adalah keterbukaan. Oke, baik. Saya nanti akan ke Pak Kakak dulu. Apakah kemudian KPU sudah cukup memberikan informasi yang terbuka dan transparan sehingga kemudian kita semua bisa memantau jalannya proses ini? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Pak Kakak. Pak Kakak, apakah menurut Anda transparansi maupun kemudian akuntabilitas itu sudah cukup maksimal yang kemudian dilakukan oleh KPU supaya kemudian publik bisa memantau betul begitu mengenai jalannya proses rekapitulasi ini, Pak Kakak? Transparansi dalam arti letter luck ya, dalam arti harfiah, itu yang memang terjadi. Tetapi problemnya saya pikir pemilu ini tidak sesederhana itu. Karena semua pihak, baik peserta penyelenggara termasuk masyarakat mungkin ya, tapi kecil porsinya. Peserta dan penyelenggara itu adalah para aktor. Dan itu ada kepentingan saya pikir tidak sederhana. Sehingga soal transparansi ini misalnya memang terbuka, tetapi misalnya dalam sebuah perdebatan, ketika di dalam perdebatan itu kemudian ada perbedaan-perbedaan angka, ini kan misalnya yang saya lebih fokus itu adalah pada perselisihan antar caleg dalam satu partai politik dalam satu dapil. Caleg-caleg ini nggak punya C1 atau nggak punya C hasil. Dan mereka itu harus mencari C hasil dan kemudian ada yang bisa, ada yang tidak. Sehingga akses mereka terhadap C hasil ini juga
menjadi sebuah perjuangan tersendiri, walaupun mungkin Bang Pratama bisa katakan bahwa kenapa tidak ambil dari kelurahan dan desa. Saya juga bertanya seperti itu. Tetapi kemudian memang ada perbedaan-perbedaan antara apa yang dibacakan oleh PPK dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman caleg. Itu misalnya kalau kita perhatikan apa yang ada di Bandung ya, Bang Ivan, saya ambil kota Bandung kenapa? Karena ini menarik sekali buat saya, karena perdebatannya itu juga sampai ke tingkat penyelenggara, bukan sekedar di rekapitulasi. Mungkin hari ini udah selesai ya rekapitulasinya kota Bandung. Kemudian kota-kota lain misalnya di Jawa Tengah tadi Brebes, gitu kan, adanya perbedaan-perbedaan hasil dengan, nah ini yang menarik lagi, ternyata juga dugaan kecurangan pemilu ini bisa dilakukan secara berjamaah. Semua yang terlibat di dalam rekapitulasi itu bisa menjadi bagian. Misalnya di PPK. Itu sudah kalau mereka melakukan kesalahan atau kecurangan itu biasanya tidak sendiri-sendiri. Kalau yang sendiri-sendiri biasanya itu lebih mudah terungkap ya. Misalnya kasus sudah rekap di PPK, tapi kemudian hasilnya berubah. Kalau sendiri-sendiri, tapi berubahnya itu bisa bersama-sama. Kenapa? Karena ketika rekapitulasi di PPK itu bisa terjadi 3-4 panel. Semua perhatian orang itu terbagi-bagi di 4 panel. Bayangkan untuk partai politik, bayangkan untuk Panwascam saja mereka cuma 3. Sementara panelnya bisa 4. Dan situasi, kondisi yang seperti ini bisa kemudian menjadi pemicu ya. Selain saya dengar juga, ini perlu klarifikasi, bahwa ada juga tekanan-tekanan ya dari pimpinan gitu kan. Ini benar atau tidaknya kan bisa saja eksis. Ini adanya Bawaslu, adanya saksi di tingkat bawah itu tidak mampu kemudian menyelesaikan persoalan ini, Pak Kakak? Mereka bersekongkol. Karena kan misalnya saksi partai tertentu, itu mereka tidak fokus pada partai lain. Partai A tidak fokus partai B. Ketika membacakan sesuatu, itu mereka lebih fokus pada partainya. Dan pada partainya pun bukan pada caleg. Sehingga perpindahan dari partai politik ke caleg atau dari caleg ke partai politik itu sangat mudah sekali. Artinya tidak berubah. Tapi ada juga kasus yang mengubah. Misalnya ketika 2 partai politik berebut satu tempat ya, kursi terakhir. Nah itu juga cukup panas ya. Itunya perdebatannya itu. Jadi ini kondisi yang saya pikir tadinya saya harap Sirekap betul kemudian membantu, tapi kondisi yang sebenarnya Sirekap ini juga malah menjadi pekerjaan tambahan begitu. Saya pikir Bang Nevin. Oke, Pak Pratama, kenapa kemudian Sirekap tidak mampu menjadi jalan keluar untuk menyikapi perbedaan hasil ini di lapangan, Pak Pratama? Iya, jadi sebenarnya begini, KPU sudah cukup bagus gitu niatnya memberikan lembar C hasil ya ke publik sehingga kita bisa melakukan pengecekan secara real. Apakah data yang dihitung oleh Sirekap itu sama dengan lembar C hasil. Yang jadi masalah adalah karena ini formatnya adalah gambar, PDF begitu, sehingga ketika orang mau download itu banyak sekali yang di-download. Kemudian yang kedua, kalau misalkan satu caleg nih, dia ada 19.000 TPS begitu, dia timnya tentu akan kesusahan mendapatkan lembar C hasil tersebut, hasil scan-scanannya begitu. Sehingga memang yang diharapkan itu adalah KPU bisa memberikan informasi yang benar dengan adanya Sirekap ini. Nah, karena kemarin di awal-awal terjadi banyak sekali kesalahan-kesalahan baca gitu, terutama dari Pilpres, kemudian di Pileg ada suara naik turun, kemudian ada perpindahan suara antar partai gitu, yang membuat akhirnya masyarakat ini berpikir, aduh, jangan-jangan Sirekap nggak bener nih, jangan-jangan diakal-akalin nih, jangan-jangan memang ada apa-apa di dalamnya gitu. Nah, tadi saya bilang sebenarnya itu gampang sekali diatasi kalau kita memiliki data, kalau kita memiliki lembar C hasil gitu, yang kalau kita punya kemampuan kita bisa baca sendiri. Jadi nggak usah pakai OCR-nya KPU, nggak usah pakai OMR KPU gitu. Banyak free source code di luar yang bisa digunakan untuk membaca itu gitu, dan saya juga menggunakan itu, dan itu bisa digunakan untuk melakukan komparasi. Nah, nanti akan ketahuan sebenarnya gitu kalau misalkan kita memiliki data pembanding ya, dengan data pembanding yang sama dengan yang dimiliki oleh KPU,
dengan lembar C hasil yang sama dimiliki oleh KPU begitu, nanti akan dibandingkan suara setiap caleg, suara setiap partai, suara setiap orang-orang yang terlibat di dalam pemilihan umum ini begitu, nanti akan terlihat gitu, dan itu gampang sekali carinya, di search-nya. Yang jadi masalah adalah yang penting kita punya datanya. Nah, sekarang kita sedang mengumpulkan data ini. Karena saya minta ke misalkan kawal pemilu, nggak ada, cuma 12% data yang ada di sana gitu. Menjaga pemilu nggak ada juga. Minta ke partai-partai nggak ada juga gitu. Nggak ada yang punya data secara lengkap hasil lembar C1 hasil ini yang difoto dari setiap TPS begitu. Nah, kalau itu ada sebenarnya enak. Kecuali kalau misalnya kita bisa request ke KPU gitu ya, kita boleh minta ke dikasih gelondongan, nah itu lebih enak lagi gitu. Tapi kan saya nggak tahu mekanisme itu dibolehkan apa enggak gitu. Tapi kita saat ini di lembaga riset kami, kita berusaha mendapatkan lembar C hasil sebanyak mungkin gitu. Sekarang kita sudah dapatnya udah hampir sama dengan KPU jumlahnya gitu, sehingga kita bisa melakukan proses komparasi gitu. Insya Allah sebelum tanggal 20 nanti bisa kita ketahui hasilnya yang di launching KPU itu, yang dipublikasikan KPU itu benar atau tidak gitu, sesuai dengan hasil perhitungan kita secara manual gitu, perhitungan kita secara scanning ulang lembar C hasil gitu, Mas. Oke, baik. Pak Idam, dugaan-dugaan mengenai kecurangan ini terkonfirmasi ketika kemudian ada kasus di Bekasi Timur, di mana kemudian ada admin yang memegang aplikasi Sirekap di sana kemudian mengakui melakukan manipulasi data. Nah, ini bisa dijawab tidak oleh KPU? Sudah melakukan penelusuran atau belum nih Pak Idam? Berkenaan dengan hal tersebut, tentunya ini terkategori pada dugaan pelanggaran. Ya, kami berharap kepada yang memiliki wewenang dalam hal ini, Bawaslu dapat memprosesnya, ya, jika memang itu benar-benar terjadi. Dan kami sudah minta kepada KPU Kota Bekasi agar mendalami hal ini dan segera melaporkan kepada kami. Tapi kita masih bisa mengandalkan Sirekap tidak sih Pak Idam untuk kemudian sama-sama kita memantau hasil pemilu ini begitu? Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tempat tersebut itu menggunakan pembacaan satu persatu. Ya, satu persatu setiap formulir model C hasil yang berada dalam kotak suara itu dibuka dan dibacakan. Itu informasi yang kami peroleh. Baik Pak Pratama, menurut Anda kan kita tidak punya, tidak semua orang punya formulir C hasil itu ya, lalu kemudian kita mengandalkan Sirekap itu kemudian bisa membantu kita untuk sama-sama memantau proses penghitungan suara. Menurut Anda masih bisa tidak kemudian Sirekap ini menjalankan fungsinya begitu? Gini, kalau menurut saya gini, kan ini Sirekap ini kan sistem komputer ya. Ketika kita berbicara tentang sistem komputerisasi gitu, tentu di situ ada yang punya akses. Nah, yang punya akses itu ada user biasa yang hanya bisa menginput gitu, kemudian spesifikasikan semua orang. Ada juga user yang levelnya admin, atau ada super admin yang bisa ngerubah dari isi hasil rekapitulasi begitu. Ini kemampuannya ya, bukan berarti dia merubah kemudian nambah-nambah gitu. Tapi ada kemampuan-kemampuan tersebut yang itu memungkinkan gitu, hasil dari perhitungan manual pun itu bisa juga ditambahkan atau dikurangi atau diubah gitu. Nah, oleh karena itu harus dipastikan benar orang-orang yang memiliki akses terhadap admin yang bisa merubah suara, yang bisa mengupdate hasil perhitungan, itu harus diperhatikan benar. Minimal ada lognya lah. Nah, kalau ketika KPU memiliki sistem IT yang cukup bagus harusnya gitu, setiap aktivitas user itu akan termonitor. Sehingga siapa misalkan setelah hasil rekapitulasi nih di kecamatan gitu, kemudian 2 hari 3 hari setelah itu tiba-tiba ada admin yang masuk ke dalam sistem perhitungan itu lagi, itu akan ketahuan sebenarnya gitu. Harusnya dia nggak melakukan akses ya, dia harusnya nggak melakukan modifikasi, dia nggak melakukan update sistem, tapi ternyata ada akses pada tanggal tersebut. Nah, itu bisa ketahuan. Nah, kita berharap sih KPU bisa melakukan monitoring itu sehingga anomali-anomali, bukan anomali suara saja Pak Idam ya gitu, anomali-anomali akses user ini itu juga bisa terinventarisasi sehingga kita dengan gampang bisa melihat, oh, di kabupaten ini jam sekian ada akses nih, harusnya nggak ada nih rapatnya nih gitu. Atau di kecamatan ini jam sekian ada yang mengakses nih, padahal nggak ada rapat rekapitulasi itu. Ada apa nih dia mengakses gitu? Belum tentu merubah juga kayak gitu. Nah, ketika mengakses itu kemudian ada perubahan data, itu yang nanti harus dicari. Sebenarnya nggak susah gitu. Kalau kita punya sistem IT yang terintegrasi, sistem monitoring yang bagus, sebenarnya nggak ada yang susah ini. Yang jadi masalah adalah mau nggak melakukan itu gitu. Pak Idam, ada peluang admin itu memanipulasi data, ini bisa dijawab tidak? Salinan formulir model formulir D hasil yang dimiliki
oleh saksi maupun pengawas pemilu tingkat kecamatan itu diserahkan kepada saksi yang lebih tinggi ataupun kepada Bawaslu yang lebih tinggi, dalam hal ini Bawaslu provinsi. Jadi dalam pelaksanaan rekapitulasi yang berjenjang di tingkat provinsi itu nanti akan diakurasi atau disinkronisasi antara yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Kota dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu dengan data yang dimiliki oleh para saksi. Nah, berkenaan dengan Sirekap, andai pun misalnya ada oknum yang nakal merubah data itu di Sirekap, data itu tidak digunakan. Yang digunakan adalah dokumen hard copy yang dimiliki masing-masing pihak dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi. Sama halnya pada saat kami melakukan rekapitulasi perolehan suara di luar negeri, itu adalah dokumen hard copy yang dimiliki masing-masing. Ya. PPLN membacakan satu persatu dokumen hard copy yang dimuat di dalam sampul yang bersegel, lalu para saksi mengeceknya satu persatu, lalu Bawaslu juga mengeceknya satu persatu. Itu proses pelaksanaan rekapitulasi. Oke, terakhir Pak Kakak, jalan terbaik untuk betul-betul bisa membuktikan bahwa terjadi kecurangan atau tidak itu bagaimana? Ya, tentu saja di tracking ya. Tapi tracking pertama saya pikir mungkin kalau waktunya masih ada, mungkin saya agak bertanya Pak Idam. Kenapa pasal 389 Undang-Undang 7 itu tidak diaplikasikan dalam PKPU 25 maupun dalam SK 66 ya? Kalau saya perhatikan, yakni terkumpulnya C hasil di KPU secara serta-merta. Jadi bukan hanya yang diberikan pada saksi, kemudian ke kelurahan atau PPS dan desa, kemudian juga yang ke PPK. Itu apa yang saya tangkap di 389 itu adalah ada kewajiban KPU untuk mengumpulkan seluruh C hasil. Itu yang saya pikir kalau pertanyaan Pak Pratama agak sulit dijawab oleh Pak Idam ketika itu belum terkumpul seluruhnya. Yang ada itu ada yang ada di PPK. Nggak tahu kalau kemudian di Sirekap semua PDF-nya bisa dikumpulkan. Ini kekhawatiran saya. Begitu juga Siwas. Ini saya pikir juga tidak bisa. Terima kasih. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Pak Idam, Pak Pratama, dan juga Pak Kakak telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.